terjadi. Dan kami percaya mujizat, berkat, kekuatan Tuhan akan terjadi dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Bahkan sepanjang kehidupan kami, Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Allah bungkus dengan kuasa darah Yesus. Semua kami ada dalam kuasa Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani pakai dengan dahsyat luar biasa. Umatmu semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami berdoa segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan apapun, hamba patahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, kiranya roh Allah yang ada bersama kami. Kami akan mulai ibadah perayaan Natal pada tanggal 13 bulan 12 tahun 2020, hari Minggu jam 5 sore, di dalam nama Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan.
saudara-saudara. Kita mau lebih lagi semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai. Mari kita angkat lagu pujian Para Bapa Bersorak-sorai. Mari kita saudara, tiba saatnya kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa tiba saatnya kami berkumpul, kita berkumpul untuk merayakan. Amin.
Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Kau menemukan kami di tempat ini. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian Allah Sanggup. Di dalam
Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengar benar firman Tuhan. Saudara-saudara, boleh saya undang untuk bangkit diri. Mari kita siapkan hati kita untuk memperoleh berkat karunia Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman pada sore hari ini. Dalam Tuhan melawan semuanya ada ialah lebih lagi tercurah kasih-Nya. Kata-kata penyertaan penyertaan
kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Kami mau belajar dekat, kami mau belajar setia, kami mau belajar takut akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menjaga kekudusan kami, karena kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, karena kami percaya satu perkara yang indah, Allah sudah tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu udah tepat, saya persilakan untuk hambanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, haleluya. Hari ini kita merayakan perayaan Natal dan panitia sudah mengambil satu tema, yaitu penyertaan-Mu nyata bagi kami. Mari kita akan baca ayat Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang pertama. Kita baca ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca berganti-gantian ayat-ayat ini. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Saya mulai baca ayat yang ke-18. Bapak Ibu sidang jemaat baca ayat 19, dan nanti ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Jadi kelahiran Kristus di dalam dunia, Yesus lahir karena kasih Allah dinyatakan kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kedatangan Kristus, Allah yang menjadi manusia karena kasih. Tetapi bukan hanya karena kasih. Ternyata di dalam kasih itu Allah memberikan yang namanya penyertaan. Jadi kasih Allah selalu disertai dengan penyertaan. Artinya mendampingi, artinya terus-menerus ada bersama. Kalau manusia, walaupun dia cintanya benar-benar sebesar gunung, penyertaannya terbatas. Amin. Orang tua memiliki kasih sayang yang besar kepada anak, tapi penyertaannya terbatas.
Tidak setiap jam, tidak setiap detik, setiap waktu kita bisa menyertai. Tetapi Allah, kasih-Nya diwujudkan dengan penyertaan yang senantiasa terus-menerus ada. Makanya dikatakan anak itu akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Dan penyertaan Allah itu bukan sebentar-sebentar. Saya akan membacakan dalam Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian terakhir seperti ini. Bunyi firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu terus-menerus, tidak berkesudahan. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Artinya memang penyertaan Allah itu luar biasa, terus-menerus, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, penyertaan Allah itu juga akan kita nikmati, juga akan kita alami. Allah akan menyertai kita selama-lamanya. Pertanyaannya adalah yang akan kita bahas. Apakah Allah menyertai Maria dan Yusuf? Kita tahu Maria dan Yusuf. Maria saat itu mengandung oleh Roh Kudus. Yusuf menerima Maria. Malaikat mengatakan, anak yang dikandung ini dari Roh Kudus. Kemudian kalau kita melihat, saya akan membaca dalam Lukas. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Saya mulai baca ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi saat itu ada pendaftaran sensus pertama ditulis di seluruh dunia, karena memang imperial yang berkuasa saat itu kerajaan Roma. Semua yang dibawa ke kerajaan Roma harus mendaftarkan masing-masing orang Yahudi. Kita lihat, Yusuf tinggal di Nazaret bersama Maria, tetapi dia harus berjalan ke Bethlehem. Dan saudara ingat, saat itu Maria sudah waktunya akan bersalin melahirkan anak. Artinya hamilnya hamil besar. Kalau saudara melihat di belakang ada atlas Alkitab, Nazaret itu jauh ke Bethlehem. Jaraknya 156,9 km. Dan saat itu bukan seperti sekarang. Kemurahan Tuhan, saya sempat ke Israel. Saya dari Nazaret. Di sana ada satu tempat. Oh, disinilah tempatnya Yusuf dan Maria. Kemudian kami berjalan sampai ke Bethlehem, naik bis. Jalannya mulus. Ya, namanya daerah wisata, tidak ada jalan bergelombang. Mulus. Naik bis pariwisata, jalannya tidak boleh kencang-kencang. Setengah jam, 30-35 menit sudah sampai. Kalau kita bayangkan kehidupan hari itu, kita bilang, mana penyertaan Tuhan. Cuma sebentar. Kalau orang jalan kaki hanya 2 jam, 2 jam setengah, jalan santai kata orang-orang. Tapi zaman dulu jalannya tidak sama. Jadi kalau kita melihat peta Alkitab, dia harus berjalan menyisiri danau Tiberias, kemudian dia harus naik gunung, dia turun lagi sampai ke Bethlehem. Seorang arkeolog mengatakan bahwa pada zaman Tuhan Yesus,
Jarak dari Nazaret sampai Bethlehem 156,9 km itu ditempuh dengan jalan biasa orang sehat. Itu 3 hari 3 malam. Saudara bayangkan ini ibu-ibu yang lagi hamil tua diajak jalan 3 hari 3 malam. Kira-kira kalau tidak brojol kata orang Jawa, ya kan? Brojol itu lahir mendadak karena kecapean jalan. Coba ibu-ibu yang hamil tua suruh banyak istirahat, geraknya dikit-dikit, bukan gerak dari pagi sampai sore, bisa keluar anaknya, memang banyak gerak supaya mudah bersalin. Tapi kalau geraknya terus-menerus bisa bahaya. Tapi di sini kita melihat bagaimana memang Tuhan menyertai Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf bukan orang kaya yang bisa naik kereta kuda. Kemungkinan besar mereka hanya naik bakal, naik keledai, atau jalan kaki, karena bukan orang kaya. Kita mengetahui hidupnya sederhana. Yusuf hanya tukang kayu. Makanya dalam periode setelah Yesus lahir, banyak orang mengatakan kan dia anak tukang kayu, orang yang sederhana, bukan orang yang di atas rata-rata. Artinya harus berjalan tertatih-tatih. Tapi yang luar biasa, mereka disertai Tuhan. Amin. Tidak mengalami persoalan. Nah, saya mau beritahu bahwa ketika kita hidup mau menurut apa yang Tuhan perintahkan seperti Maria dan Yusuf, maka walaupun kita harus berjalan tertatih-tatih, artinya tertatih-tatih tidak bisa cepat karena Maria lagi hamil Tuhan, berjalan pelan tertatih-tatih, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Sampai pada tujuan. Memang ada orang yang bisa berjalan cepat sampai ke tujuan, tapi ada orang yang harus berjalan lambat, pelan-pelan. Bahasa Yunaninya alon-alon, asal kelakon. Pelan-pelan, yang penting sampai. Itu bahasa Jawa, saudara. Tapi tidak persoalan. Kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Natal tahun ini spesial buat saya dan spesial buat kita semua, karena kita Natal semua sudah kayak ninja. Karena ini masa pandemi ya, tempat kita penuh dengan hand sanitizer. Dulu boro-boro di mana-mana kita belajar bahwa kita belajar kebersihan, tapi kita bersyukur kita bisa merayakan. Dan bagi saya ini istimewa sekali. Amin. Katakan sebelahnya, istimewa Natal sekarang. Jangan saudara bilang, kok sedikit? Oh iya, karena kita jarakin. Memang tidak semua bisa hadir, karena memang kondisinya. Kita pisah-pisah, ada yang di atas, ada yang di sini, supaya kita juga bisa menerapkan jaga jarak. Amin. Spesial, luar biasa. Tapi saya mengatakan semua dalam penyertaan. Amin. Saya berterima kasih untuk panitia sudah bekerja lelah, untuk semua jemaat ini yang sudah menaruh benih iman menjadi donatur untuk Natal kita. Amin. Saya kaget, door prize-nya 14. Biasanya bukan masa Covid, door prize 7. Ini masa Covid malah 14. Saya juga bingung, makin banyak door prize-nya. Saya bersyukur, berterima kasih. Terima kasih untuk semua jemaat ya, panitia yang sudah berkorban, semua yang sudah memberi apa yang bisa diberi. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah tertinggal. Saya katakan karena Dia senantiasa ada di samping kita, mendampingi kita. Maria, Yusuf disertai dalam perjalanan yang penuh kesulitan, saya bilang, karena hamil tua berjalan 3 hari 3 malam itu sangat sulit. Maka saya percaya
Di tengah pandemi yang sulit ini, Tuhan juga tetap menyertai kita. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, penyertaan apa lagi yang diberikan kepada Maria dan Yusuf? Saudara, Maria dan Yusuf ini bukan seorang ahli kitab Taurat, bukan seorang yang ahli dalam kitab seperti orang Majus. Kalau orang Majus adalah orang-orang intelektual yang ahli kitab, dia melihat bintang, kemudian dia tahu itulah bintang, di mana bintang itu berdiri, bintang itu berdiam, itu artinya disitulah lahir juru selamat, Raja Damai. Makanya mereka berjalan mengiringi bintang itu. Maria dan Yusuf bukan orang yang ahli kitab, bukan orang yang ahli Taurat. Dia orang biasa. Ketika dia melangkah, dia harus pergi ke Bethlehem dengan kondisi istri yang hamil. Saya mau kasih tahu dengan sungguh-sungguh, Yusuf dan Maria itu bingung sebenarnya. Mau lahiran di mana? Kalau dia punya keluarga besar di sana, walaupun dia orang Bethlehem, pasti ditabung di rumahnya. Tapi kenyataannya Alkitab mengatakan tidak ada tempat bagi bayi Yesus. Penginapan tutup. Yang ada cuma kandang domba. Artinya apa? Maria dan Yusuf berjalan dengan iman. Dia kan tidak mengerti mau di mana nginapnya. Apakah Yusuf sudah berangan-angan? Oh, tenang Maria, saya punya saudara, rumahnya besar, kamarnya 12. Nanti kita nginap di sana-sana. Tidak ada angan-angan. Yusuf hanya berpikir dengan uang yang ada kita cari penginapan sederhana. Dan tidak ada penginapan yang bukan. Dan dia sudah tidak ngerti. Tidak ada jalan. Orang sekarang bilang dia hopeless. Kemana ini? Istri sudah mau lahiran, di mana-mana tempat itu. Artinya masalah yang besar. Mungkin Yusuf akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa saya nggak bijaksana ya? Kok nggak mikirin di mana tempat lahirnya, asal jalan saja. Tapi lihat penyertaan. Amin. Dia berjalan. Ya udah, dia berjalan. Pokoknya saya percaya. Malaikat sudah mengatakan ini anak ini adalah keturunan penebus manusia. Pasti ada tempat yang disediakan. Dia tidak tahu ada nubuatan dari kitab Mika bahwa harus di kandang Bethlehem. Dia bukan ahli kitab. Kalau dia tahu pasti dia sudah cari itu kandang. Oh, berarti harus di kandang ini lahirnya. Karena malaikat mengatakan ini akan disebut Immanuel, yang menebus. Tapi dia kan bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab dia akan pelajari perjanjian lama Taurat. Akan ada nubuatan. Bethlehem kota kecil. Dia akan tahu di kandang yang hina. Dia tidak usah susah-susah. Artinya dia berjalan dengan iman. Amin. Dan hari ini saudara dan saya berjalan dengan iman. Tuhan akan sertai. Firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, aku berjalan bukan dengan apa yang melihat, tapi aku berjalan dengan kepercayaan kepada Kristus Yesus yang sudah mati dari, bangkit dari maut, mati dikubur dan bangkit. Hari ini kita pun harus berjalan dengan iman. Mungkin kita tidak mengerti di mana ini tujuan akhir ini. Kita tidak pernah tahu di mana ini masa pandemi COVID ini akan berhenti. Siapa yang tahu? Tidak tahu. WHO pun tidak tahu. Para ahli-ahli epidemi mengatakan biasanya kalau epidemi seperti ini, pandemi selesai 2-3 tahun setelah vaksin ditemukan. Sementara vaksin yang hari ini ditemukan itu vaksin darurat izinnya. Bukan vaksin yang melalui proses pengujian 1-2 tahun, tetapi vaksin yang dibuat secara darurat, maka izinnya adalah izin penggunaan vaksin darurat. Semua ini mau Pfizer, mau Sinovac, semua itu WHO mengeluarkan izin itu. Karena prosesnya seharusnya 1-2 tahun. Ada masa uji. Tapi ini pandemi. Kita tidak pernah tahu kapan selesai itu. Dan mungkin saudara mulai berpikir, saya mau belilah vaksin mandiri.
Di daerah Jawa Timur tadi saya mendengar berita sudah disiapkan vaksin mandiri. Selain vaksin yang dibagi untuk tenaga medis dan pegawai-pegawai yang menangani COVID, tapi ada vaksin mandiri, artinya kita pesan inden lewat rumah sakit. Sudah dibuka pendaftaran. Biayanya belum diketahui, antara 200 sampai 500. Tapi kalau namanya di rumah sakit swasta bisa sampai 1 juta. Artinya dua kali suntik minimal 1 juta. Tapi vaksinnya adalah vaksin yang dikeluarkan izin darurat. Bukan kayak vaksin yang sudah kita patenkan anak kecil di apa? Imunisasi apa? Campak. Itu udah paten. Penelitiannya bukan dalam waktu setahun, bertahun-tahun paten. Vaksin apa? Tetanus kita ya kan? Disuntik. Itu sudah paten. Vaksin apa? Tidak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, di tengah hal seperti ini, seperti Maria dan Yusuf yang tidak tahu mau nginap di mana, apakah saudara akan berhenti di tempat atau saudara akan tetap melangkah dengan iman? Banyak orang yang memilih berhenti di tempat, diam di rumah, tidak mau cari Tuhan. Sangat disayangkan bagi saya. Bukan karena supaya gereja ada orang, bukan. Karena mereka tidak menunjukkan perjalanan dengan iman. Ada orang yang diam di tempat. Diam di tempat, kalau mau sakit sudah sakit. Amin. Saudara tidak mau kerja, di luar berbahaya, di rumah saja tidak makan, saudara. Amin. Amin. Saudara tidak makan, bukan mati kena penyakit, mati karena kelaparan. Kita tetap harus berjalan, kehidupan harus berjalan. Makanya kita harus berjalan dengan iman, percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana para wanita di tempat ini berdoa? Mungkin bapak-bapak, suami-suami bingung ya. Istriku kok sekarang doa melulu. Sebentar doa. Ya bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu berdoa supaya suami anak-anaknya selamat, diproteksi Tuhan. Ada pokok-pokok doa. Kenapa? Karena kita harus berjalan dengan iman, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi bersukacitalah suami-suami yang istrinya sudah punya jam doa. Yang belum punya jam doa, cepat-cepat minta jam doa. Haleluya. Jadi ini luar biasa, berdoa karena kita percaya. Yusuf dan Maria berjalan dengan iman. Dan saya melihat penyertaan Tuhan. Sepertinya tidak ada jalan terbuka, tetapi Tuhan menyediakan kandang. Amin. Kandang Betlehem ini adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan. Yusuf dan Maria saya katakan bukan ahli kitab. Dia tidak tahu. Tetapi Tuhan menyediakan. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan itu ditunjukkan dengan apa? Dilepaskan dari bahaya maut dan kematian. Saudara, kalau kita melihat dalam Matius 2, saya mengajak kita membaca Matius 2 ayat 13 sampai 18. Bagaimana setelah Herodes mengerti, saya akan baca. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, sampailah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Jadi setelah orang Majus datang ketemu, mempersembahkan mur kemenyan dan mur, kemudian mereka pulang, malaikat berbicara kepada Yusuf dan Maria.
menyingkirlah ke Mesir. Baru setelah itu Herodes menunggu-nunggu, karena Herodes waktu itu berkata, orang Majus, kamu nyari raja yang baru lahir, tapi tidak ada, aku tidak punya anak yang baru lahir di istanaku. Tapi menurutnya di Bethlehem ada bintang, ya udah kami akan cari. Kemudian Herodes mengatakan, ayo carilah, kalau sudah ketemu kasih tahu aku. Rupanya Herodes menunggu agak lama. Orang Majus tidak datang-datang. Kemudian kalau kita melihat Herodes menyuruh. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Dia itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi dia berpikir orang Majus ini mencari, mungkin anaknya sudah agak gede. Ya, padahal masih dalam kondisi bayi, belum terlalu lama dilahirkan. Jadi dikira-kira sudah berapa lama ini tidak ketemu, dan kita bunuh semua anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Sebelum Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh anak itu, Alkitab mencatat sudah disuruh menyingkir ke Mesir. Itu penyertaan Tuhan menyertai kita. Kita tidak mengerti bahaya yang ada di sekitar kita. Siapa yang tahu sih bahaya yang ada di sekitar kita? Kita tidak tahu di jalan adakah bahaya. Tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan tahu melindungi kita dari mara bahaya. Amin. Amin. Mungkin kita yang ada di lapangan, orang lapangan yang sering keluar, kita mungkin pernah melihat. Saya pernah naik motor dari sini ke Solo. Waktu itu saya naik Honda Win. Jadi ada seorang teman, dia menjual rumah, dia bernasar akan memberikan persepuluhan, dan kemudian dia memberikan persepuluhan, beri Honda Win. Karena motor saya yang lama itu apa? CB tahun 73. Dan naik Honda Win, sampai di Cirebon, tahu-tahu ada orang keluarin sepeda, begitu. Itu kondisinya hujan, dan saya kalau pakai kacamata hujan itu agak sulit. Saya rem sampai berjencit-jencit, tetap kesenggol. Yang kesenggol cuma jari tangan ini, tapi jatuhnya kenceng. Karena Honda Win itu kan begini ekornya, panjang ke belakang. Jadi kalau di rem itu mendadak langsung ekornya begini, jatuh. Satu kampung keluar. Waduh, saya udah takut. Kalau saya percaya Tuhan sertai saya tidak tahu lah ke depan kayak apa. Begitu mereka keluar, langsung saya bilang, saya ini kalau di agama seberang disebutnya Ustaz agak diuyang. Akhirnya cuma suruh ngurutin. Terus saya tanya, ini orang sehat atau enggak? Enggak, Pak. Dia dalam perjalanan dekat lebaran ini sudah 7 kali ditabrak orang. Jadi Bapak ini yang ke-7. Haleluya. Karena kalau dia mau hari sepeda itu dari jalan itu langsung dilulusin ini, bukan ditikunin ini. Gimana dari tabrak? Selamat. Tangan saya bengkak. Saya sampai di Solo karena saya harus melakukan pendidikan, itu hal wajib, mata kuliah wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya melihat ada pernyataan. Kita tidak tahu bicara seperti apa. Amin. Amin. Kita tidak tahu apa sih yang ada di depan kita. Siapa yang tahu? Besok akan terjadi apa? Kita tidak ngerti. Tapi kalau kita benar-benar ada dalam perintah Tuhan setiap tahap, Tuhan tahu menyelamatkan. Amin. Seorang pengusaha mengatakan, dia ketemu dengan orang, namanya bisnis ini terkadang kita modalnya kan percaya. Dia bisnis, dia menawarkan hal yang bagus. Nah, tahunya apa? Batal. Dia sedih. Kok bisa batal sih? Harusnya kan untungnya besar. Dia sedih. Dia agak marah, jengkel sama Tuhan. Beberapa waktu kemudian ketahuan
rekan yang hampir menjadi mitra bisnisnya ini penipu ditangkap polisi. Kalau tidak dia rugi. Tuhan tahu memproteksi. Amin. Jadi saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita tahu Tuhan tahu memproteksi, tahu menyelamatkan. Saya percaya Yusuf dan Maria mungkin mengatakan begini, Tuhan yang benar. Ini kemarin hamil besar, suruh jalan dari Nazaret ke Betlehem. Sekarang baru lahiran, ini anak belum, baru umur berapa? Lewat 7 hari. Karena kan Yesus disapinya di bait Allah. Orang Yahudi itu umur 7 hari disapi itu disunat. Sunat di bait Allah, kemudian masih kecil, lahiran belum terlalu ini, sudah suruh pergi lagi ke Mesir. Saudara lihat di peta Alkitab, Mesir dari Betlehem jauh. Dan Yusuf bukan naik kereta kuda, sekali lagi transportasi tidak ada, yang ada cuma jalan kaki, kereta kuda kalau orang berada, atau naik bakal keledai. Jadi sini Maria mungkin mengatakan, Tuhan, lahiran aja baru, badan masih capek, jalan lagi, sekarang tambah bawa bayi Yesus ke Mesir. Mungkin dia sedikit gerunder, sedikit bersungut-sungut, tetapi dia tidak tahu. Baru sampai di Mesir dia dengar, oh, Herodes membunuh semua bayi di bawah umur. Baru Maria dan Yusuf mengatakan, terima kasih Allahku, Engkau menyelamatkan bayi. Amin. Amin. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara di posisi seperti itu, ya udah capek, baru istirahat sebentar, Tuhan suruh, jalan lagi. Saudara mungkin sedikit, gimana sih Tuhan? Saya mengikuti satu camp namanya Strongman. Strongman itu sebenarnya kayak wajib militer, karena dilatihnya oleh militer, tetapi tidak masuk dalam kurikulum resmi, itu hanya dibuat untuk pelatihan. Kalau dari ikut Strongman kemudian mau kita ikut lagi, bisa dilatih di militer itu sekitar 3 minggu. Kita dapat seragam yang di sini ada logonya Garuda 1, seperti itu. Tetapi jarang yang melakukan itu. Hanya ada beberapa kalau mereka mau jadi pelatih di Strongman. Jadi waktu itu sama, baru nyampe dalam tiduran, ruwet, langsung lari, baris lagi. Udah itu baru makan korsa banyak. Habis itu apa? Minumnya cuma 1 liter bagi 10 orang. Makannya banyak. Makan harus habis, tapi cuma 1 liter minum, gantian belajar berempati. Belajar ngerti ke teman saya ini makannya dikit, jangan dipaksa banyak. Minumnya juga jangan banyak. Yang perutnya besar dipaksa makan sebanyak-banyaknya. Karena habis, kalau perutnya kecil nggak mungkin. Jadi yang kuat makan suruh makan sebanyak-banyaknya. Nah karena dia makan banyak berarti minum harus banyak. Yang lain ngalah, minumnya sedikit. Belajar berempati. Dulu kita nggak ngerti. Itu bayarnya 3.500.000. Saya disponsorin orang dibayarin. Semua pada bilang kita bayar 3.500.000. Bukannya tidur di villa, bukannya tidur di hotel, tidurnya di barak tentara. Pakai yang bednya tentara yang 1 orang itu. Mandinya di ruangan tentara terbuka semua. Tidak boleh pakai jam, tidak boleh pakai pomade. Jadi benar-benar itu keluar itu gampang semua. Disiksa, pada bilang kita ini bayar disiksa. Itu ada pengusaha-pengusaha yang ikut, dia bilang mau pulang, biar saya telepon dia dijemput teh. Kami tidak pegang HP, mau telepon siapa? Marah-marah, belum ngerti. Tapi setelah selesai baru mereka ngerti, oh ternyata begini. Sekarang mereka jadi pimpinan, ke anak buah mereka tahu, merasakan, oh begini ya, ternyata saya begini, harus care ke anak buah. Karena kalau anak buah itu care, dia bekerja sama dengan baik, perusahaan naik omsetnya. Itu latihannya memang di situ. Dan banyak perusahaan besar memakai media ini untuk pendidikan. Bagaimana kerjasama dalam satu tim.
Saya udah pendeta, gembala, disuruh ikut dibayarin, ternyata disiksa. Mau angkat galon itu 3 saya, karena teman saya habis operasi tulang punggung. Kita dapat apresiasi hukuman. Karena waktu semua suruh apel pagi bangun, teman saya ketiduran. Semua hari dia ketiduran, dimarah-marahin. Harusnya kalian tunggu ini teman, jangan ditinggal. Kasih galon 1 orang 1. Besoknya ada lagi, siap. Ini seorang pengusaha namanya Bitlim di Bangka. Siap. Dia lagi siap di jalan ini, jatuh di depan saya tinggi besar. Buk, pingsan. Padahal itu kami harus masuk di camp. Jadi kami tidak berani masuk camp karena dibilang teman jangan ditunggu, jangan ditinggal. Kami tungguin sampai dia bangun. Kami bangunin terus kami gotong. Begitu sampai di camp salah lagi. Loh, kenapa terlambat? Puasin lagi galon. Jadi sampai 3. Saya buat 3. Oh, sini. Haleluya. Sebenarnya sedikit bersungut-sungut juga. Udah bikin malu aja. Untung gak ada lihat cuma. Kalau ada yang lihat diambil semua galonnya malah lari. Jadi saya bilang ini menyiksa. Semua pada protes. Tapi begitu keluar kami ngerti ada nilai ini. Itu yang disebut di alam Maria dan Yusuf. Baru istilah suruh jalan lagi. Mereka mungkin bersungut-sungut. Mungkin Maria bilang, aduh Tuhan kok gak pengertian sih. Saya kan baru lahiran, belum selesai dicapainya. Aduh, pergi lagi jalan jauh ke Mesir. Tapi sampai di Mesir, mereka lihat kenyataan Tuhan. Ternyata Tuhan menyelamatkan Yesus dari pembunuhan oleh Firaun. Kita mungkin hari ini tidak mengerti. Kenapa sih pandemi Tuhan izinkan? Kenapa saya kok seperti ini? Tapi percayalah, kita jalani dengan iman bersama Tuhan. Tuhan menyertai kita. Bukan abal-abal kenyataannya, nyata bagi kita. Kita akan lihat ke depan dan kita tengok ke belakang. Oh, ternyata ini rencana Tuhan untuk menyelamatkan saya dari kehancuran, untuk memberkati saya dalam kelimpahan. Amin. Saya percaya. Saya sangat percaya. Oleh sebab itu Natal ini, percayalah Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Penyertaannya senantiasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu di samping kita. Dia menyertai kita. Penyertaannya nyata oleh Yusuf dan Maria. Apa penyertaannya? Yang pertama, Yusuf dan Maria, dia memiliki perjalanan yang jauh di masa yang sulit, tapi Tuhan menyertai, tidak terjadi apa. Yang kedua, apa penyertaannya? Kita melihat mereka tidak mengerti kemana mereka harus menginap. Sepertinya di depan itu kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan dalam hidup Maria dan Yusuf, menyelamatkan bayi Yesus dari pembunuhan Herodes, dari kecelakaan, dari kerugian. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita tidak tahu, tetapi percayalah Tuhan menyertai kita sampai Maranatha, sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Seperti Engkau dengan nyata menyertai Maria dan Yusuf saat mereka menempuh perjalanan yang berbahaya. Maria hamil Tuhan, tetapi bisa sampai ke Bethlehem tanpa ada kecelakaan, ada peristiwa yang membuatnya terluka. Ketika Maria dan Yusuf tidak mengerti di mana mereka harus menginap, di mana anak yang ada dalam kandungan Maria harus dilahirkan, semua sudah tertutup, semua tempat. Tetapi Engkau menyediakan tempat bagi bayi Yesus, penggenapan firman Tuhan di kandang Bethlehem. Ketika ada bahaya, di mana Herodes merencanakan membunuh bayi-bayi yang ada di wilayah yang ada di Yudea, Galilea,
ada di sekitar Betlehem. Engkau menyertai Maria dan Yusuf, meluputkan bayi Yesus dari kematian yang mengancam. Engkau menyuruh Maria dan Yusuf meninggalkan Betlehem menuju ke Mesir. Dan kami percaya di masa-masa ini kami harus berjalan dengan iman, percaya kepadamu, karena kami tahu ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Senantiasa Engkau melindungi, menjaga kami, dan kami akan melihat anugerah rahmat berkat Tuhan dalam hidup. Biarlah firman Tuhan pada perayaan Natal ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang boleh melihat anugerah Tuhan yang besar. Tanamkan firman-Mu, biarlah kami semakin percaya dan teguh dalam mengiring. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, untuk hamba-Nya yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pada malam hari ini kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita, seperti Maria dan Yusuf yang disertai Tuhan sampai Tuhan lahir ke dunia. Dan tiba saatnya kita akan merayakan candlelight, saudara-saudara. Boleh disiapkan lilinnya. Lampu-lampu boleh dimatikan. Pada malam hari ini kita mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan mau menebus dosa kita. Pada malam hari ini saya akan mempersilakan bagi saudara-saudara yang maju untuk menyalakan lilin. Yang pertama dimulai dari Bapak Gembala. Di langit bertaburan bintang kembar, kau terang. Selanjutnya Ketua Panitia Natal Bapak Sri Wahono. Yang dihentikan
Sidang jemaat boleh silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pesan Natal dan doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita berterima kasih pada panitia Natal, ya, pada para sidang jemaat, seluruh sidang jemaat yang sudah saling bahu-membahu sehingga perayaan Natal kita bisa terjadi pada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Saya melihat penyertaan Tuhan dari mulai bulan Februari, akhir Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita berjalan dengan sungguh-sungguh percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan kita boleh melihat pertolongan Tuhan. Kita semua boleh melihat satu kenyataan, satu bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Penyertaan menyata. Kita diberi kekuatan, apa yang kita butuhkan Tuhan mencukupkan, baik dalam tiap rumah tangga maupun dalam gereja jemaat. Dan saya percaya penyertaan Tuhan tidak berhenti hanya pada malam hari ini, tetapi akan terus berlanjut. Kita akan melihat hari-hari ke depan. Kita akan memasuki nanti tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa gentar, jangan merasa sendiri. Ketika ada persoalan atau permasalahan, kita ini semua dalam satu keluarga besar GPIA. Maka jangan sungkan. Ya. Kalau ada persoalan-persoalan, mari berbagilah. Beritahu kami, amin, sehingga kami bisa menolong, mendoakan, memikirkan minimal apa yang terbaik kepada Tuhan. Natal ini spesial, dan saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita sampai Maranatha. Amin. Kita bagi berdiri, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini sebelum kita memasuki perayaan. Kita akan kedua tangan kita ke atas dan kita menerima doa-doa berkat. Kami bersyukur, berterima kasih karena ibadah perayaan Natal boleh kami lalui malam hari ini. Berkati panitia, berkati setiap sidang jemaat di GPA Elroy yang sudah berkorban, berjerih lelah sehingga perayaan ibadah Natal ini berjalan dengan baik. Hamba berdoa berkati pemerintahan bangsa Indonesia. Berkati lingkungan kami, komplek perumahan Bumi Indah tahap 1 di mana gereja ini berada. RT, RW, security, keamanan, semua Tuhan berkati. Berkati tetangga kami kiri kanan muka belakang. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga ikat dengan tali kasih mesra yang dari Tuhan. Anak mengasihi orang tua membimbing anak-anak dekat kepada Tuhan. Berikan makanan minuman dalam setiap rumah tangga. Ada makanan minuman untuk dinikmati. Karena kami percaya Allah kami Allah yang El Shaddai, Allah yang besar. Engkau Yehova Yireh yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bahkan Bapak berdoa untuk setiap anak-anak kami. Berikan mereka kecerdasan, kepandaian, kesehatan, sehingga mereka dalam belajar berprestasi dalam setiap pelajaran mereka, menjadi anak-anak yang memiliki masa depan cerah bersama Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan untuk pekerjaan umat-umat. Apapun yang dikerjakan hari ini, Tuhan turut campur tangan, berkat melimpah, buka jalan Tuhan. Orang boleh mengatakan ini masa sulit, tetapi kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami berlipat-lipat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekarang kita angkat tangan kita, arahkan mata kita. Allah Bapa mengarahkan matanya kepadamu. Dia menopang dan memeluk engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dia memberkati saat engkau keluar
meninggalkan rumahmu. Dia memberkati bakul adonanmu. Dia memberkati periuk nasi. Dia berjanji mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan turun keribaanmu, bahkan meluap keluar. Engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati gereja, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Roh Kudus menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima segala berkat-berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perayaan Natal tahun 2020 dimulai. Dia lahir kita. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya sehat ya? Haleluya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana pada malam hari ini kita keluarga besar GPI ROE diizinkan boleh merayakan Natal pada sore hari ini. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah membimbing panitia dari awal pembentukan hingga sampai saat ini. Dan yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh jemaat, keluarga besar ROE, para donatur yang sudah menyumbang tenaga dan pikirannya berjerih lelah sehingga perayaan Natal pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Pada tahun ini tema Natal kita yaitu penyertaanmu nyata bagi kami. Mungkin Natal kita tahun ini agak sedikit berbeda ya. Semuanya pakai masker, kursi ada jaga jarak, di mana-mana ada hand sanitizer, ada air buat cuci tangan. Karena kita tahu bahwa tahun 2020 di dunia termasuk Indonesia sudah lagi mengalami pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa dampak dari pandemi ini sungguh luar biasa dari segi kesehatan, dari segi perekonomian. Banyak perusahaan yang sudah tutup karena akhirnya terjadi PHK. Banyak orang yang sakit terpapar COVID-19. Bahkan mungkin banyak gereja juga ya yang masih beribadah online, mungkin juga belum bisa merayakan Natal seperti kita di tempat ini. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa
bahwa keluarga besar Elroy pada malam hari ini diizinkan Tuhan boleh merayakan Natal di tempat ini dengan penuh sukacita. Haleluya.